harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ini merupakan metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Metode itu seperti cara kalian melakukan sesuatu ataupun belajar dengan dan produk supaya dapat nilai bagus, itu metodenya apa nih? Belajarnya misalnya tepat waktu, ada yang tertentu itu harus saya rutin belajar gitu. Kalau perusahaan metode apa sih supaya maju untuk produknya? Pertama, tentukan strategi pemasarannya itu di mana, kemudian produkmu apa gitu. Dia tersedia di daerah mana nih? Misalnya produk saya seperti makanan nasi, berarti produk saya lebih ke Indonesia. Kemudian perusahaan saya produk ini berupa mie, berarti juga dipasarkan di Jepang, di Korea. Perusahaan itu berpesan tapi produksinya misalnya di Rusia atau enggak di Eropa dan biasanya punya pengertian lainkah apa sih yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan ini? Oke. Nanti kalau hari Sabtu minggu depan kita kan luring ya. Kalau memiliki buku Mulyadi diharapkan bawa ya. Nanti ada latihannya karena di sini ada latihan mengenai metode full costing itu di metode harga pokok pesanannya. Ya. Ini metode ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan? Ana, Bu. Oke, Ana. Metode harga pokok pesanan adalah metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Udah, Bu, makasih. Metode harga tadi cukup ya. Di sini metode harga pokok produk pesanan ataupun job order costing, yaitu akan merupakan biaya-biaya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok persatuan hasilkan untuk memenuhi pesanan. Jadi di sini istilahnya biaya yang sudah ada, kemudian ini sebenarnya tujuannya itu untuk melakukan pemesanan, kemudian pesanan tersebut dalam jumlah tertentu ataupun yang sudah disepakati oleh misalnya produsen dengan konsumen. Metode-metodenya apa? Kemarin sudah ada itu metode misalnya full costing dengan variable costing. Kemudian juga membedakan metode harga pokok pesanan, metode harga pokok produk, metode harga pokok produksi. Jadi kalau pesanan berarti memesan barang-barangnya itu. Kemudian metode harga pokok pesanan, biaya produksi ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung. Ibu sudah dijelaskan ya di kelas itu. Untuk biaya produk langsung atau produksi langsung, di sini dibebankan kepada pesanan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi biaya. Jadi ini dibebankan atas pemesannya langsung. Misalnya nih, Anda mau memesan baju sekitar misalnya 12 lusin. Biasanya ini termasuk akomodasi, termasuk pengepakan. Biasanya nih Anda yang menanggung. Terkadang ada begini, kalian beli buku di Shopee ataupun Lazada atau Tokopedia, biasanya gratis ongkir, berarti kan yang menanggung atas akomodasi ataupun barang Anda itu sampai di tangan Anda, berarti itu PT-nya ataupun perusahaan tersebut. Kalau misalnya langsung Anda semuanya yang misalnya yang menanggung, misalnya termasuk ini biaya produksi Anda semua, dari Anda beli, transportasi, pengiriman semuanya, pemesannya. Kalau biaya produksi tidak langsung, kalau kemarin Ibu contohkan biaya produksi langsung dan tidak langsung mengenai gaji karyawannya, ini untuk Anda sebagai posisinya customer. Ya. Jadi bebankan kepada produk ataupun berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Misalnya tidak langsung ini berdasarkan produk tarif yang ditentukan. Misalnya ini biaya produksi tidak langsung ini biasanya nih kalian membeli elektronik seperti apa? Biasanya ini yang menanggung produknya tersebut, misalnya Anda beli Apple.
berarti yang menanggung itu PT Apple langsung. Bagaimanapun juga saya belinya Apple ini dalam kemasan bagus misalnya. Tiba-tiba kalau saya terima Apple itu waktu saya buka layarnya goyang atau enggak ngeblank gitu. Jadi sudah termasuk asuransi atas kerusakan ataupun barang yang tidak sesuai ataupun ada sedikit kerusakan. Jadi bisa produknya tersebut berarti atas nama PT-nya tersebut yang menanggung. Jadi biasanya kalau kalian beli barang elektronik di online shop biasanya kan ada asuransinya nih. Barang bila barang tidak sesuai ataupun bla 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 silahkan kembali atau silahkan komplain ke kami. Kemudian di sini untuk mencatat biaya produksi, apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Apa yang dimaksud dengan rekening? Apa yang dimaksud dengan kartu harga pokok? Ini kartu harga pokok di bawah ya sini aja. Apa sih yang dimaksud dengan rekening produksi? Kemudian apa yang dimaksud dengan rekening? Apa yang dimaksud dengan biaya proses? Silakan dicari. Jadi dijelaskan sekali lagi untuk mencatat biaya produksi, misalnya kalian segala sesuatu transaksi mengenai produk-produk Anda, misalnya produk bahan mentah, bahan sudah siap dipasarkan, seperti itu. Baik yang langsung maupun tidak langsung di dalam buku besar disediakan rekening barang dalam proses. Jadi di sini disediakan seperti pencatatan transaksinya. Misalnya kalian menabung nih di bank BNI ataupun BCA, biasanya kan ada rekeningnya nih. Berapa transaksi Anda masukkan uang, kemudian berapa transaksi Anda ambil, misalnya melalui buku langsung ataupun buku tabungan ataupun melalui ATM ataupun gesekan ya seperti itu ATM. Ataupun misalnya nanti terlihat nih rekening-rekeningnya setelah Anda print. Gitu. Kemudian untuk merinci gaya produksi yang dicatat dalam rekening barang dalam proses ini dibentuk rekening pembantu berupa kartu harga pokok. Misalnya ada kartunya kalau kalian belanja barang elektronik ataupun barang-barang itu biasanya ada invoice-nya nih, invoice-nya nomor berapa gitu. Kalau misalnya kalian melakukan pembayaran itu biasanya ada lembar-lembar tetapnya gitu. Satu buat Anda, kemudian dua lagi untuk perusahaan ataupun PT-nya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan daya produksi sudah dapat? Rekening sama biaya proses? Biaya proses, Ya, silakan. saya jawab. Biaya proses atau proses costing merupakan sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara terus-menerus, di mana metode akuntansi yang menelusuri dan mengakumulasi biaya langsung dan mengalokasi biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Ya, biaya proses. Kemudian biaya produksi, ada tahu kan? Ya Bu, Syarina boleh. Oke, Anissa. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan sebuah bisnis atau perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa. Oke. Rekening, Saya Bu, silakan. rekening merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktivitas kewajiban modal, pendapatan, dan biaya. Oke, good. Kemudian tujuan metode harga pokok pesanan. Ini agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok seluruh kegiatan untuk setiap pesanan maupun persatuannya. Jadi tujuannya dari metode harga pokok pesanan itu baik produsen ataupun konsumennya itu melakukan transaksi hanya satu item ataupun berapa unit, bahkan sampai sebanyak apapun tetap akan dilakukan di sini tujuannya.
Tetapi di sini untuk metode harga pokok pesanan ini tetap harus dicatat. Jadi tujuannya banyak nih, bla 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 bla. Tapi intinya di sini maksudnya metode harga pokok pesanan di sini menentukan harga pokok produknya setiap pesanan, baik harga keseluruhan setiap pesanan maupun persatuan. Biasanya akan tetap dicatat angka transaksi. Kalau kalian belajar pengantar akuntansi, misalnya ada transaksinya nih, transaksinya apa aja dikumpulkan, kemudian kalian buat jurnalnya. Jurnalnya kemudian kalian membuat buku besarnya seperti apa, kemudian dibuat laporan keuangannya. Kemudian di sini karakteristik metode harga pokok pesanan. Pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk ini sesuai dengan spesifik pemesannya. Jadi di sini, misalnya Sarina membeli model sepatu. Sepatunya ini banyak nih modelnya, misalnya sepatu apa ya? Banyak ya, ada Nike, Adidas, apalagi ya. Kalau sepatu kurang begitu pahamnya waktu itu, kalau ibu beli sepatu kalau modelnya bagus oke bisa. Misalnya nih Sarina membeli sepatu, tapi spesifiknya sepatunya ini misalnya bisa buat untuk kuliah, bisa untuk pergi. Terkadang ada yang hanya buat kuliah aja, tapi tidak bisa buat pergi. Jadi spesifiknya seperti apa? Berarti modelnya Syahrini ini seperti sepatu apa ya? Nyaman dibawa kemana-mana istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk yang menjadi dua kelompok. Ini ada produk langsung maupun produk tidak langsung. Jadi biaya produksi ini digolongkan nih hubungannya. Ada biaya langsungnya dan ada biaya tidak langsung. Kemudian yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tanah kerja. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung, biasanya ini terkenal dengan BOP. Kemudian biaya produksi langsung, sini diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, biaya produksi langsung ya. Kemudian sedangkan BOP, misalnya nih biaya overpabrik seperti listrik, air, telepon, dan bla 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 lainnya, ini ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian kalau yang untuk harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Oke. Kalau misalnya harga pokok produksi di sini biasanya Anda pesannya sesuai dengan item ataupun unit-unit yang kamu inginkan. Kemudian itu kalau barang tersebut mau dikeluarkan itu sesuai dengan item ataupun unit yang kamu pesan itu. Jadi misalnya ada perjanjian ini menggunakan kertas, misalnya apa ya, ada kwitansi gitu. Misalnya Rizan membeli baju sekitar 2 lusin, berarti kertasnya itu sesuai dengan pesanan Rizan, misalnya 2 lusin, tidak berarti harus tambah setengah lusin. Ya, Rizky Kurniawan. Tadi yang namanya ibu sebut belum masuk nih daftar absen ibu, nanti setelah ini langsung bilang ke ibu ya. Kemudian di sini manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan di sini. Manfaatnya yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kedua, mempertimbangkan penerimaan ataupun penolakan pesanan. Misalnya itu kalau yang menentukan harga. Manfaat informasi itu, jadi kita tahu nih misalnya Natasha tahu nih harga produknya ini, harga per jualnya berapa, itu berarti dibebankan kepada si Natashanya. Misalnya Natasha mau beli makanannya seberat misalnya makanan bla 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 itu setengah kilo atau 1 kilo gitu. Itu berarti bebannya ataupun pemesan harganya tersebut sudah dicantumkan atau sesuai dengan harga produksi itu. Jadi Natasha bayarnya sebesar nominal itu. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan penerimaan ataupun penolakan pesanan. Jadi sini, kan sebagai PT atau perusahaan bisa menolak pesanan Natasha ataupun menerima pesanan Natasha. Misalnya nih, Natasha membeli, misalnya Natasha ini memesan barang ke PT Ibu misalnya. Ibu terima karena misalnya hanya beberapa unit misalnya. Kemudian Natasha memesan produk Ibu misalnya sampai 10.000 unit. Oh, nggak bisa nih perusahaan Ibu menerima ataupun menampung
membuat produk tersebut dalam waktu sekian hari misalnya. Jadi ibu berhak untuk menolak pesanan Natasha. Gitu. Kemudian memantau nih realisasi biaya produksi, memantau dilihat. Oke, saya sebagai pemilik perusahaan boleh nih melihat bagaimana sih misalnya pertama nih keuangannya Natasha. Jika Natasha memasang misalnya 100 unit, saya percaya nggak dengan Natasha? Memantau dulu realisasinya. Mampu nggak Natasha membayar? Gitu. Walaupun hanya mencicil, mampu nggak Natasha mencicilnya? Misalnya Natasha mau beli 100 unit laptop bermerek Apple gitu. Mampu nggak Natasha membeli? Dilihat latar belakang Natasha, misalnya Natasha punya aset apa? Rumah kah, mobil kah sebagai jaminan. Kemudian yang keempat, menghitung laba ataupun rugi setiap perusahaan. Ini wajib perusahaan apapun walaupun CV ataupun UD pasti akan menghitung namanya laba ruginya. Kebanyakan sih ibu selama mengajar kebanyakan perusahaan itu maunya sih untung gitu. Kalau rugi mungkin karena krisis moneter, kemudian karena pandemi gitu. Misalnya banyak yang membuka toko, banyak yang datang tiba-tiba sepi gitu. Bahkan nggak ada yang datang. Kemudian manfaatnya kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi menentukan harga pokok persediaannya nih per produknya berapa, termasuk apapun itu, baik barang elektronik, kemudian makanan, baju, gitu, dan lainnya. Kemudian rekening, kontrol dan rekening pembantu. Aplikasi biaya sini menggunakan banyak rekening membantu untuk merinci biaya. Oke, kemudian kalau untuk rekening pembantu subsidiary account ini kontrol keterlihatannya dengan menggunakan rekening kontrol ataupun controlling account di dalam buku. Jika suatu produk itu bisa menangani semua biaya-biayanya, pasti akan dimasukkan biaya produksi. Kecuali jika produk perusahaan itu tersebut sudah perusahaan go public, perusahaan yang sudah internasional, memiliki biaya produksinya banyak lebih dari sekian transaksi, biasanya ada namanya buku pembantu ataupun rekening pembantu. Gunanya itu adalah membagi-bagi mana sih bagian dalam produksi, mana untuk rekening pembantunya seperti apa. Kemudian rekening kontrol atau di sini menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumbernya. Misalnya kalau CV itu tidak usah pembantu ya, karena masukkan dengan biaya produksi sudah cukup. Kalau perusahaan besar biasanya ada rekening pembantu. Kemudian kartu pesanan atau kartu harga pokok. Kartu biaya pesanan di sini faktur ataupun dokumen yang isinya biaya pesanan. Di sini biasanya akan mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanannya. Jadi misalnya ibu jelaskan nih kartu. Kalau kalian membeli suatu barang ataupun mau beli emas, terus mau beli elektronik, pasti ada namanya kwitansi. Kalau kita melakukan misalnya di perusahaan tuh ada daftar semua kegiatan, misalnya kita buatkan kartu pesanan, kartu produksi, seperti itu. Nah, jadi ini bisa membedakan mana sih yang termasuk pesanannya masuk ke kartu pesanan, mana bagian produksi masuk ke kartu produksi. Biasanya kalau pesanan itu semua pemesanan apapun itu dalam bentuk unit ataupun unit itu sedikit atau masih unit yang banyak masukkan dalam pesanan. Kemudian fungsi kartu pesanan di sini digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan. Nah, kalau ini produksinya berarti perusahaannya langsung semua produksi transaksinya masukkan pesanan karena dia memesan. Kalau misalnya kartu produksi, jadi produksi ini khusus untuk memproduksi barang, berarti produksi untuk dikeluarkan. Kalau pesanan berarti pesanan atas produksi yang kamu pesan ataupun kamu mau beli di perusahaan tersebut. Ini contoh kartu pesanannya, ada nama perusahaannya apa, kemudian berapa lembar, explain, ataupun berapa unit, gitu. Kemudian totalnya berapa, ini versi umum. Dan kalau untuk kartu pesanan gini, biasanya ini tergantung dari perusahaan ini mau seperti apa, bahan baku transaksi dalam ini. Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, sebelum nanti kan ada tugas tuh. Ya, nanti sebelum ada tugas, Ibu kortek lagi ya yang hari ini tidak masuk tadi, ya ada beberapa mahasiswa
Ibu sebutkan namanya itu tidak hadir. Jadi nanti Ibu sudah banyak sekitar 35 termasuk Ibu berarti hadir semua ya. Nanti Ibu panggil ulang lagi yang namanya tidak hadir hari ini. Silahkan, hari ini ada tugas seperti biasa. Mau ditulis atau mau diingat-ingat boleh. Oke. Kalau daring itu kalian boleh open book, open gadget. Kalau luring, no book, no gadget. Jadi, manfaatkan jika Bu Wiki nanya ataupun ada pertanyaan, langsung dijawab. Kalau kalian luring tidak bisa, berarti kamu sudah punya tabungan hari ini juga. Tapi saran harus bisa semuanya sih. Ya. Pertanyaan pertama. Kami Ibu lihatkan lagi nih materinya. Ibu, yang pertama, sebutkan 2 manfaat metode harga pokok pesanan. Sebutkan 2 manfaat metode harga pokok pesanan. 2. Sebutkan 2 tujuan metode harga pokok pesanan. Yang ketiga, sebutkan 2 karakteristik metode harga pokok pesanan. Oke, yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus perusahaan manufaktur. Beri contohnya. Oke, udah 4 ya. Lagi. Jelaskan siklus perusahaan dagang. Berikan contohnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan. Untuk permulaan, Ibu silahkan yang bisa mau jawab nama berapa aja boleh. Siapkan 1 jawaban kalian. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kalau bisa sih semuanya menjawab, tapi kalau nggak bisa tidak apa-apa. Nanti Ibu tentukan waktu. Sekarang sudah jam 8 lebih 19. Nanti 5 menit dari sekarang jam 8 lebih 24 ya. Sebenarnya nggak usah lama-lama sih. 2 menit kalian punya langsung dijawab aja. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Jam 8 lebih 24. Oke. Ibu tutup dulu ya. Top PPT-nya top. Bu Aldrin Bu, nomor 1. Oke. Bentar. Manfaatnya doang kan Bu? Bentar. Adrian, bentar. Ibu tadi masih ingat kan siapa yang mahasiswa tidak hadir? Adakah hari ini seperti Afif Samudra ada? Soalnya Afif dari kemarin, Sabtu kemarin nggak masuk nih. Kalau nggak aktif sekalian. Afif ya, bentar ya. Kemudian Andika Raffi, adakah Andika? Nggak ada. Tidak hadir ya, Ibu Strip. Kemudian
Bagas Gali ada? Hadir Bu. Maaf Bu, telat Bu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting hadir. Baik Bu. Kemudian, bentar. Mayanda Julianti. Saya, Bu. Oke. Bentar. Muhammad Vigo. Vigo nggak ada. Ini strip ya. Berarti nggak masuk hari ini Vigo. Muhammad Nasir. Garib Nasir. Tidak ada. Oke. Tidak masuk. Nih, ingat-ingat ya, minggu berapa kalian tidak masuk. Kemudian Rizky Kurniawan. Nggak masuk? Hadir Bu. Mana Rizky? Oh, Rizky hadir. Oke. Hadir Bu. Oke. Bentar. Udah, kayak itu aja. Berarti yang nggak masuk hari ini itu Muhammad Vigo, Muhammad Nasir, sama bentar, Andika Raffi nggak masuk, dan Afif Samudra. Oke. Ya. Silahkan, siapa yang Ibu buka? Saya Bu, Aldrin nomor 1. Iya, Aldrian. Sebutkan 2 manfaat metode harga pokok pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Itu yang dimaksud adalah harga jual dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang maksud harga pokok pesanan memberikan dasar perlindungan bagi manajemen agar tidak menerima pesanan perusahaan tidak mengalami kerugian, Bu. Oke, good, Andre. Oke, yang lainnya, jika kameranya nggak ada masalah, dibuka ya. Ibu Lydia nomor 3. Oke, Lydia, kenapa kameranya? Ibu. Error kah? Udah. Oke, siap. Ya, dibuka ya. Soalnya, Ibu nggak mau nih, misalnya kuliah kamu lagi di pasar atau enggak. Kalau kalian kuliah benar kuliah, ya. Takutnya nanti bahaya nih kalian di jalan, kalian lagi kuliah Zoom, gimit dengan Ibu, kalian di jalan lagi nyebrang jalan. Gitu. Oke, silakan Lydia. Sebutkan 2 karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifik pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi 2 kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Oke, good. Berikutnya, Ibu Melinda mulai nomor 2 nggak, Bu? Melinda. Nomor 2 itu tujuannya untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Oke, thank you Melinda. Yang lainnya? Bu, Naya mau nomor 5. Silakan Wahyu Lutfi. Siklus kegiatan perusahaan dagang dimulai dengan pembelian barang dagangan dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut diakhiri dengan penjualan kembali barang dagangan tersebut. Contohnya supermarket, gerai retail maupun toko kelontong, Bu. Oke, good. Ada lagi kah? Ibu, saya mau nomor 2 lagi, boleh gak, Bu? Boleh, silakan. Dua tujuannya itu, yang pertama mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pesanan. Yang kedua, penentu harga jual pesanan. Oke, ada lagi kah? Ana nomor 3, Ibu. Oke, silakan Ana. Sebutkan 2 karakteristik harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifik pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya memproduksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi 2 kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Udah, Bu, makasih. Oke, ada lagi kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru nama siswa? Ibu Syarina nomor 4, boleh nggak? Syarina, silakan. Yang keempat itu siklus kegiatan perusahaan manufaktur dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi
jadi ke bagian gudang. Contohnya itu seperti PT Astra, PT Gudang Garam, PT Malindo Feedmill. Oke. Ada lagi kah? Saya Bu nomor 1 Bu. Oke, Nova. Dua metode harga dua manfaat metode harga pokok pesanan. Yang pertama menghitung laba rugi setiap pesanan. Yang kedua harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Oke, Bu. Ada lagi kah? Ibu saya nomor 5 Bu. Silakan. Jelaskan siklus perusahaan dagang dan berikan contohnya. Siklus kegiatan perusahaan dagang yang pertama, siklus kegiatan perusahaan dagang dimulai dengan pembelian barang dagangan dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut, diakhiri dengan penjualan kembali barang dagangan tersebut. Dalam perusahaan tersebut, contohnya itu kayak PT Carrefour Indonesia, terus PT Lion Superindo. Udah Bu. Ya. Ada lagi kah? Sudah cukup? Satu, Aldrin. Tadi beda ya. Yang pertama yang Ibu kasih pertanyaan itu yang pertama kali ada Siti, Rafa, Ira, Lydia, Naufal, Hasya, Melinda, Anna, Natasha, Anissa, Lizan. Itu yang pertama tuh. Soal yang pertama dari pertanyaan Ibu yang menjelaskan PPP. Yang soal yang kedua di sini dari 5 soal tadi yang dijawab cuma Aldrin, Lydia, Melinda, Wahyu, Siti, Anna, Sarina, Naufal, dan Kira. Hanya itu saja kah? Bu, saya boleh jawab lagi. Natasha, Bu. Oke, silakan Natasha. Saya mau jawab nomor 4, Bu. Silakan. Apa sih siklus akuntansi perusahaan manufaktur? Merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan permintaan pasar. Contohnya, Astra, perusahaan Astra dan perusahaan itu Bu. Ada boleh 2 ya Bu, contohnya ya Bu. Ya, apa satu aja. Ya, makasih ya Bu. Oke. Ya. Ada lagi kah? Bu, saya mau jawab nomor 3. Saya Bu. Saya Bu. Bentar. Oke, dari Safula dulu. Saya Bu, benar Bu. Saya mau jawab nomor 2 Bu. Oke. Sebutkan 2 tujuan metode harga pokok pesanan. Ya. Jawabannya itu agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan Bu. Oke. Siapa lagi selain saya mau jawab nomor 3 Bu. Oke, Rizan, habis Rizan nanti Marianda. Saya mau jawab nomor 3, sebutkan 2 karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama itu pada umumnya akumulasi biaya menggunakan biaya normal, produk yang sudah selesai langsung diberikan pada pemesan. Oke, good. Ada lagi? Saya Bu Rizka Bu. Mayanda Bu. Ya. Mayanda? Ya, saya mau jawab kelima, siklus kegiatan perusahaan dimulai dengan pembelian barang dagangan dan pengelolaan lebih lanjut diakhiri dengan penjualan kembali barang dagangan tersebut. Contohnya itu kayak toko kelontong dan supermarket. Terima kasih. Oke, Anissa. Anissa dulu ya. Masih di mute. Anissa, kenapa kameranya? Problem kah? Sebentar. Anissa, suaranya tidak terdengar ya? Oke. Anissa, Ibu cancel dulu ya. Suaranya tidak terdengar. Bentar, siapa lagi? Iska, suara Anissa terdengar kah? Masih di mute. Iska terdengar?
Terdengarkah suaranya teman-teman Anissa? Enggak, Bu. Mbak Anissa, kenapa suaranya Anissa tidak terdengar ya? Ibu cancel dulu ya Anissa. Oke. Yang lainnya adakah? Ibu saya Bu. Bu, saya Bu. Rizka, Bu. Alek Bu. Alfian Bu. Alek Bu. Dan Salsabila. Saya nomor 3 Bu. Sebutkan dua karakteristik metode harga pokok pesanan. Itu ada biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang kedua ada harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Oke. Alexander. Gitu loh, salah satunya adalah kiper yang nggak tahu permainan dan selesai. Main aja teman-teman udah pada nginggi. Alexander, suaranya nggak ada tuh. Maaf Bu, saya mau menjawab nomor 5 Bu. Ya, silakan. Jelaskan siklus perusahaan dagang dan berikan contohnya. Jadi perusahaan dagang itu tuh dimulai itu dengan membeli barang dagang, habis itu diolah lebih lanjut, dan diakhirinya dengan jual kembali barang itu sendiri. Oke. Contoh kecilnya saja itu kayak warung kelontong atau perusahaan supermarket Bu. Oke. Ya. Itu Bu. Iya, oke. Saya dong Bu. Bu saya Bu, Raka Bu. Saya Bu. Japar Bu. Oke, Saya Bu. satu lagi, dua orang lagi. Raka Alfian, sama Bu. satu lagi. Ayo, Bu. Alfian, Bu. Japar. Jawab Bu. Oke. Rizka, Bu. Saya, Bu. Tadi belum. Japar Bu. Rizka, Bu. Rifki Bu. Ya, oke, satu lagi dari Rizka. Raka, Muhammad Zafar sama Rizka. Silakan. Iya Bu. Sebentar, Raka. Saya nomor 2 ya Bu. Ya, silakan. Nomor 2 itu. Ibu saya nomor. Bu langsung jawab Bu. Langsung. Nomor 2 jawabannya agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap pesanan maupun untuk persatuan. Oke. Zafar. Saya mau menjawab yang nomor 3 Bu. Sebutkan dua karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama ada perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Oke, satu lagi Rizka. Ibu saya jawab nomor 4. Siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Contohnya PT Semen, Java, pabrik kertas, dan lain-lain. Oke, oke deh, Ibu kasih kesempatan untuk dari yang pertama. Ibu mau semua dapat nilai ya. Ini baru Andrian, Lydia, Melinda, Wahyu, Siti, Ana, Syarina, Naufal, Kira, Natasha, Sefullah, Zizan, Mayanda, Anissa, Salsabila, Alexander, Raka, Zafar, dan Rizka. Ada yang belum punya nilai? Saya Bu. Oke, silahkan. Saya Bu. Saya nomor 3 Bu. Rizky, kemudian Alif. Saya nomor 3 Bu ya. Iya. Silahkan. Sebutkan dua karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifik pemesanan dan pokok setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang 2, biaya produksi. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian tadi siapa, Alif? Saya mau jawab nomor 1 ya Bu.
Sebutkan dua manfaat metode harga pokok pesanan. Yang pertama, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang kedua, pada umumnya akumulasi biaya menggunakan biaya normal. Oke, thank you. Ada lagi kah? Saya Bu. Alfian, Bu. Alfian Bu. Bagas, Samfarah. Sebutin nomor. Saya Bu mau jawab nomor 4 Bu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus perusahaan manufaktur dan berikan contohnya. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual dalam proses pengolahan. Perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium. Contohnya PT Holcim Indonesia Tbk. Yang kedua PT Semen Batu Raja Persero Tbk, Bu. Oke, tadi selanjutnya yang disebutkan siapa namanya? Bentar, Alfian, Siva, siapa lagi tadi? Saya Bu, Bagas. Oh iya, Bagas. Siapa Samfarah ya? Bagas. Siapa, Bagas? Saya nomor 2 ya Bu. Ya, silakan. Nomor 2, sebutkan dua tujuan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pertimbangan untuk menerima pesanan atau menolak pesanan. Yang kedua, untuk menentukan harga jual pesanan. Oke. Saya Bu nomor 3. Ya, silakan Siva. Nomor 3, sebutkan dua karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi dilakukan melalui kartu biaya pesanan yang berisi rincian setiap pesanan. Yang kedua, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Bu Rido Bu, nomor 2 Bu. Masih boleh belum Bu? Ya, boleh, silakan. Gitu. Sebutkan dua tujuan metode harga pokok metode pokok pesanan. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Yang kedua, metode harga pokok produk pesanan, Bu. Oke, ya. Siapa lagi? Bu, saya Bu. Saya Bu. Oke, silakan. Iwan Bu. Saya Bu, Muhammad Nazir. Oh, oke. Ikhwan dulu ya, silakan. Siapa mana tadi? Iwan Bu, saya duluan. Ikhwan ya, silakan Ikhwan. Ikhwan ya. Saya ingin menjawab nomor 1 Bu. Sebutkan dua manfaat metode harga pokok pesanan. Yang pertama, penentu harga jual pesanan. Lalu yang kedua, alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Terus siapa? Saya Bu. Budara. Bentar. Siapa namanya? Saya Bu Farah. Oh, Ikhya. Farah belum jawab sih, Ikhya Farah. Saya mau jawab nomor 5. Jelaskan siklus perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli suatu produk, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk produk tersebut. Contohnya itu kayak PT Transmart, terus PT Indomarko, Prisma Tama. Ya. Kemudian Farah. Saya mau jawab nomor 5 Bu. Jelaskan siklus perusahaan dagang. Itu akuntansi biaya dalam perusahaan dagang untuk menyajikan informasi harga pokok barang dagangan yang dijual, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasarannya. Contohnya tuh kayak